Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku mau bikin donat ya. Di video sebelumnya aku udah kasih review GS donat itu ragi ya. Nah sekarang aku janji ya mau praktekin ragi GS donat, ragi merek GS donat, untuk pembuatan donat yang donat bunga maupun donat bomboloni ya teman-teman. Jadi aku belum pernah pakai GS donat ragi, jadi aku hari ini mau praktekkan itu ya, dan hasilnya lumayan bagus tanpa menggunakan SP atau baking powder atau pelembut ya, bread improver. Ini hasilnya sudah cukup empuk ya, lembut dan juga enak ya, pokoknya teman-teman patut dicoba. Tapi di luar itu juga semua sangat tergantung pada teknik ya, step-step langkah-langkahnya. Jadi tidak hanya bahan tetapi proses juga sangat penting, dari adonan, dari tekstur, semuanya sangat mempengaruhi ya. Jadi ini kalau saya belah ternyata dia empuknya bagus ya, empuknya itu betul-betul kayak kita pakai bread improver ya, kayak pakai pelembut roti, padahal nggak pakai pelembut roti. Ini sangat enak banget teman-teman. Jadi nggak kenyal ya, nggak kayak ngaret kayak roti gitu, walaupun dia berserat tinggi ya. Ini pakai tepung protein tinggi, tapi hasil donatnya itu empuknya empuk banget ya, tidak seperti pada umumnya ya donat yang agak kenyal. Jadi berbeda sekali teksturnya nih teman-teman. Di dalam video ini yang durasinya memang cukup lama, jadi teksturnya itu empuk seperti ini, lembut ya, beda banget dengan kita pakai tepung roti protein tinggi yang bisa menyebabkan agak kenyal sedikit ya, karena dia berserat tinggi. Biasanya orang campuran juga pakai tepung protein rendah atau sedang dan juga protein tinggi, tapi kali ini aku pakai tepung protein tinggi, aku pakai merek Double Zero ya. Ini 500 gram, dan telurnya 1 butir, ada garam setengah sendok makan, ada gula pasir kurang lebih 30 gram. Ini ada 90 gram Blue Band pakai mentega merek apa aja. Dan ini ragi GS donat yang belum saya praktekkan dan ingin saya praktekkan ya di video kali ini. Dan ini ukurannya satu saset 10 gram, takarannya pas untuk tepung terigu ukurannya 500 gram. Ini ada 50 mililiter susu kental manis, karena saya nggak ada susu cair jadi pakai susu kental manis aja ya, ditambah kurang lebih ada hampir 200 ml air hangat ya teman-teman. Nanti akan saya tambahkan air sedikit biar pas 200 ml. Ini saya belum kocok ya, jadi saya harus kocok dulu si susu kental manisnya. Memang kayaknya memang agak lama ya teman-teman, karena memang saya tidak skip untuk prosesnya ya, biar teman-teman bisa ikuti gitu. Jadi setelah semuanya larut, si susunya ini kurang lebih ada kurang 200 gram ya, kurang 200 mili sorry. Jadi aku tambahkan sedikit biar dia 200 mili. Kenapa 200 mili enggak 250? Biasanya takaran tepung itu cairnya itu ya kurang lebih setengahnya ya, setengah dari ukuran tepung. Karena nanti saya prosesnya akan saya campurkan semua bahan cair, sehingga kekurangannya yang 50 mili itu bisa terakhir aja ketika kita mencampurkan tepung terigunya ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu takaran kekurangan airnya itu berapa mili, sehingga saya masukkannya 200 ml aja ya, sisanya nanti kita lihat ya, karena beda tepung beda kelembaban, beda daya serap cair ya. Kalau yang tepung Double Zero ini dia menyerap air banyak ya. Jadi susunya kita aduk-aduk, kita larutkan dulu bersama dengan gula pasir, karena kan gula pasir ini harus larut ya. Jadi supaya dia cepat larut, jadi kita pakai yang hangat-hangat ya.
juga ada telur, kita campur semuanya biar menyatu yang bahan-bahan cair ini ya teman-teman. Kalau perlu pakai whisk yang kecil nggak apa-apa, garpu nggak apa-apa ya, karena kalau chopstick sepertinya agak susah. Ini kalau bisa telurnya biar merata ya, tidak seperti ini, jadi kita butuh whisker yang kecil seperti ini ya, atau teman-teman bisa juga pakai garpu juga nggak apa-apa. Jadi telur, susu cair, garam ya, gula, semua dimasukkan, dan juga raginya ya. Ini yang sudah kita diamkan sampai raginya aktif. Jadi kalau kita mau tahu raginya aktif atau tidak, lebih baik teman-teman pakai langkah seperti ini, karena kalau kita langsung masukkan ragi, kita nggak tahu ya raginya itu aktif atau tidak ya, berfungsi atau tidak, mengembang atau tidak. Jadi sebaiknya kita bisa tes juga dengan mencampurkan bahan cair terlebih dahulu, baru kita bisa tahu raginya berbuih atau tidak, mengembang atau tidak, baru kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Maaf ya teman-teman, kadang suka ada berisik-berisik ya, mohon dimaklumi, rumahnya pinggir jalan soalnya, jadi juga banyak orang ya, mohon maaf ya kalau ada bisik-bisik sedikit ya. Ini dibagi menjadi 3 bagian ya tepungnya, jadi kita aduk-aduk dulu seperti ini sampai semuanya merata. Setelah itu baru kita uleni pakai tangan ya, saya uleni pakai tangan. Kalau teman-teman punya mesin mixer untuk roti lebih baik lagi, jadi irit tenaga ya, kurang lebih sampai 20 menit 15 menitan lah ya, sampai terbentuknya gluten window ya. Oke, selamat mengikuti videonya teman-teman, diharapkan tidak skip dulu karena memang ini langkah yang paling penting. Seperti yang saya tadi bilang ya, jadi saya pertama pakai 200 ml, jadi sisanya ini dia agak kurang cairan, jadi saya tambahkan 50 ml, jadi total bahan cair itu kurang lebih 250 ml ya. Teman-teman bisa tambahkan 20 ml dulu, baru sisanya 30 ml ya. Nah setelah semuanya bisa terbasahi, bisa lembab ya, dengan masih agak lengket-lengket begini nggak apa-apa, baru kita akan tambahkan menteganya. Jadi memang masing-masing tepung itu dia daya serap terhadap cairannya beda-beda ya. Saya pengalaman aja nih teman-teman, pakai cakra juga lain, pakai double zero juga lain, meskipun dua-duanya tepung protein tinggi ya.
Jadi bisa ditambahkan juga 3 sendok minyak sayur dengan sedikit-sedikit aja kalau terasa masih lengket ya, karena minyak sayur itu bisa juga membuat si adonan itu jadi lebih moist ya, rotinya donatnya itu jadi lebih moist teman-teman. Dan juga kelebihannya kita bisa terbantu untuk ngangkat yang masih nempel-nempel. Kurang lebih 3 sendok makan nggak apa-apa ya. Ini kan sudah mulai kalis ya, dan memang agak lama ya teman-teman. Jadi minyak sayur sangat membantu juga kita untuk membuat sisa-sisa adonan di baskom yang nempel ini terangkat, dan dia lebih halus aja adonannya ya, lebih halus, lebih mulus, lebih melar gitu. Nah sedikit lagi ini akan kalis. Ini sudah lumayan ya, saya sudah lumayan udah bisa kita istirahatkan sekitar, saya istirahatkannya sampai hampir 1 jam ya, sorry bukan 2 jam. Nah ini sudah mulai terbentuk glutennya, tapi kalau kita angkat ya, kalau kita tarik, sorry bukan diangkat tapi ditarik seperti ini, dia melar, mulur. Jadi kalau sudah mulur begini dan terbentuk gluten window yang tipis, berarti tandanya sudah cukup kalis ya, sudah bisa kita resting kurang lebih 1 jam saya restingnya, tapi tergantung juga sih suhu masing-masing, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, karena saya tinggal belanja dulu jadi hampir 1 jam. Selanjutnya kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Nah ini mau kita buat bomboloni dulu. Jadi teman-teman, cara kita ngebuletinnya itu ditarik-tarik aja dulu ya, seperti ini sampai rata banget ya. Jadi harus betul-betul kita cubit-cubit seperti ini. Maaf ya, saya deket jalan jadi agak bising ya, agak sangat bising sekali, mohon maaf ya teman-teman. Nah ini cubit dan kita ratakan ya sampai betul-betul mulus. Jangan sampai nggak mulus karena dia akan kebuka ya, apalagi kalau agak sedikit menunggu digorengnya itu kan gantian ya, enggak wajannya itu enggak lebar ya, penggorengannya pun terbatas ya, hanya wajan biasa. Jadi betul-betul kita harus berpacu dengan pengembangan ragi ini. Jadi betul-betul harus mulus, amat sangat mulus, biar betul-betul bulat, tidak ketawa ya, tidak belah-belah gitu teman-teman. Di sini faktor utama si bomboloninya itu mulus, bulat mulus. Jadi seperti ini ya. Kalau bisa juga kita tarik-tarik, bulet-buletin dulu, kita tarik-tarik, kita cubit-cubit ya ujung-ujungnya sampai betul-betul mulus ya.
Ya teman-teman, ini ada bentuk yang lain bunga ya, jadi siapkan tutup botol, tengah-tengahnya aku kasih tutup botol, atau teman-teman punya cetakan yang lain juga nggak apa-apa, yang jelas tidak sampai bikin bolong ya. Jadi pinggir-pinggirnya kita kasih scraper seperti ini, kita potong dengan scraper maksudnya, terus kita bentuk pinggir-pinggirnya menjadi lebih bulat seperti ini ya. Oke, jadinya seperti ini. Ketika kita ngangkatnya hati-hati ya teman-teman, tuh jadi dia tidak bolong ya. Oke, untuk dia supaya ciri-ciri dia tidak tenggelam itu berarti dia cukup proofingnya ya. Jadi ketika kita ambil si donatnya itu terasa enteng, terasa ringan, berarti itu sudah cukup proofingnya, dan apinya pun saya gunakan api kecil aja teman-teman. Nah, jadi gini ya, ketika dimasukkan ke minyak itu dia tidak tenggelam, dan apinya saya pakai api kecil aja, api sedang cenderung kecil ya. Jadi kita main di api ya teman-teman. Kalau sudah agak lama dikit kita mau dia bikin tinggi ya, dia bikin mekar si donatnya, kita kasih api yang agak besaran sedikit. Nah tuh jadinya dia akan membesar dan timbul bubble-bubble seperti ini. Nah setelah itu kalau dirasa cukup boleh kita balik ya teman-teman. Nah ini contoh yang rounding tidak rapi atau masih nyubit-nyubitnya enggak rata ya. Nah ada satu ini tidak rata ya teman-teman, jadi itu efek ketika proofingnya dia akan sedikit retak-retak gitu. Dan ini juga sama ya, kalau goreng kedua itu apinya harus kecil lagi
apinya kecil lagi, terus baru setelah itu kita balik ya kalau sudah kecoklatan. Nah ini yang roundingnya mulus ya, kalau roundingnya mulus dia nggak belah, nggak ketawa. Jadi api jangan terlalu besar, apinya harus paling nggak sedang cenderung kecil itu ya teman-teman. Nah inilah mengapa kita roundingnya harus betul-betul bulat biar dia cantik jadinya ya, biar dia bagus. Nah untuk ukuran saya ada yang kecil ada yang besar. Nah ini yang bunga, bila teman-teman pengen kuncup ya daunnya, kita bisa cubit-cubit ujungnya, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Nah ini minyaknya belum aku kecilkan jadi agak sedikit kecoklatan ya, dan sama seperti bomboloni, ketika dimasukkan proofingnya sudah cukup maka dia akan mengambang, tidak akan tenggelam ya. Oke teman-teman, kalau ini sih relatif ya, kalau yang bomboloni itu white ringnya tuh sangat kelihatan ya. Ini saya kurang kelihatan ya, tapi tetap ada white ringnya ya. Ini saya kecilkan apinya, kenapa? Karena dia udah goreng yang ke 3 ke 4 ya gitu. Jadi kalau sedikit aja dia menuju sedang, apinya harus cepet-cepet kita kecilin lagi. Oke teman-teman, untuk toppingnya bisa pakai glazing apa aja ya. Kebetulan aku ada glaze ungu gini ya, namanya ini glaze ubi, rasa ubi, dan cantik banget kan teman-teman. Oke, semoga terinspirasi ya teman-teman. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman. Ini benar-benar video dengan durasi yang lama. Dan untuk bomboloni kita kasih bolongan pakai chopstick ya, dan setelah itu baru kita masukkan. Ini kalau bisa sih sampai dalam ya, jadi full gitu. Kalau saya ini enggak dalam, jadi ya kurang ya isiannya. Oke teman-teman, ini bisa dikasih gula donat ya yang dingin. Jadi gulanya memang khusus untuk gula tabur donat ya, bukan gula halus biasa. Ini agak sedikit dingin, nah itu namanya gula dingin atau gula donat ya. Teman-teman bisa cari toko bahan kue, dan memang harus ditaburi dan dibaluri dengan ini ya, dengan apa namanya, gula donat, biar lebih cantik si bomboloninya. Oke teman-teman, mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi ya. Jadi itu tadi ya, selain dari bahan, kita juga harus memperhatikan proses dan teknik ya. Kalau kita cuma ngandelin bahan doang tanpa kita tahu prosesnya terus tekniknya, saya pikir hasilnya kurang maksimal ya. Jadi sih jadi enak sih enak mungkin ya, tapi belum sesuai yang diharapkan gitu teman-teman. Jadi jangan menyerah, cobalah terus, karena memang practice make perfect ya. Jadi praktis membuat kita lebih pengalaman ya, lebih menyempurnakan skill kita. Oke teman-teman. Oke, jadinya seperti ini, cantik banget menurut saya ya. Jadi bisa buat inspirasi, selain donat bomboloni bisa juga donat bunga. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe.